Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi matematika kelas 10 semester 2. Pada video kali ini, ada 6 materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, tentang segitiga. Yang kedua, Pitagoras. Yang ketiga, trigonometri. Yang keempat, perubahan sudut. Yang kelima, koordinat kartesius dan koordinat kutub. Dan yang terakhir, yaitu luas segitiga. Yuk, simak videonya. Materi pertama yaitu ada segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi, yang dimana setiap sisinya memiliki panjang yang sama ataupun berbeda. Ciri-ciri segitiga tersendiri yaitu memiliki 3 sisi, memiliki 3 titik sudut, total besar sudut segitiga yaitu 180 derajat, dan memiliki alas dan tinggi. Jenis-jenis segitiga yaitu ada 4 macam jenis. Ada segitiga sama sisi, segitiga kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Materi kedua yaitu ada Pitagoras. Apa sih hubungan Pitagoras dengan segitiga? Teorema Pitagoras adalah suatu aturan dalam matematika yang digunakan untuk menentukan hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Kita garis bawahi bahwa Pitagoras berhubungan dengan segitiga siku-siku. Nah, pada Pitagoras ini, Pitagoras berhubungan dengan segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku memiliki 3 titik sudut, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Pada sisi AB biasanya disebut atau disimbolkan dengan C kecil, karena C tersebut berhadapan langsung dengan sudut C. Kemudian, sisi BC biasanya disimbolkan dengan A kecil, sebab sisi B dan C ini berhadapan langsung dengan sudut A. Kemudian yang terakhir ada AC. Sisi AC biasanya disimbolkan dengan huruf B kecil, sebab AC berhadapan langsung dengan sudut B. C pada garis ini merupakan sisi miring. Sedangkan A kecil merupakan alas segitiga. Dan B merupakan tinggi segitiga. Sehingga rumus yang dapat kita ketahui dari A, B, dan C kecil yaitu yang pertama, jika kita mencari A atau alas segitiga, maka rumus yang kita gunakan yaitu akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, yang kedua, jika kita mengetahui atau mencari B kecil, rumus yang kita gunakan yaitu C kuadrat dikurang A kuadrat. Yang ketiga atau rumus terakhir, jika kita mencari C kecil, rumus yang kita gunakan adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Contoh soal dari Pitagoras. Sebuah bangunan berbentuk segitiga siku-siku, panjang sisi miringnya 10 meter dan panjang alasnya 8 meter. Berapakah luas bangunan tersebut? Nah, pertama-tama kita harus diketahui sisi miringnya, sisi miring, yaitu 10 meter, alasnya 8 meter. Yang ditanya, berapakah luas bangunan? Nah, langkah pertama untuk menjawab soal ini yaitu dengan mencari tinggi bangunannya, yaitu menggunakan rumus C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, C kuadratnya itu merupakan sisi miring. Sisi miringnya itu adalah 10 kuadrat dikurang alas A-nya yaitu 8 kuadrat. Nah, kita akarkan 10 pangkat 2 yaitu 100
dikurang 8 pangkat 2 yaitu 64. Kita hitung 100 dikurang 64 yaitu 36. Sehingga akar dari 36 yaitu 6 meter. Kita masukkan ke rumus luas. Luas segitiga yaitu alas kali tinggi bagi 2. Nah, alasnya tadi berapa? Alasnya yaitu 8 meter. 8 dikali tingginya yang baru saja kita ketahui, tingginya yaitu 6 meter. Dibagi 2. 8 kali 6 yaitu ada 48. 48 dikali 2 dibagi 2 yaitu 24. Sehingga luas bangunan berbentuk segitiga yaitu 24 meter persegi. Jawabannya ialah B. Materi ketiga yaitu trigonometri. Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara panjang sisi dan sudut pada segitiga. Hubungan tersebut umumnya disebut sebagai perbandingan sinus, kosinus, dan juga tangen. Nah, terdapat 6 bagian trigonometri, yaitu pertama ada sinus. Sinus kita singkat dengan sin alfa, merupakan perbandingan antara panjang sisi depan dengan panjang sisi miring segitiga. Yang kedua ada kosinus, kita singkat dengan cos alfa, merupakan perbandingan antara panjang sisi samping sudut dengan panjang sisi miring segitiga. Yang ketiga ada tangen, yang disingkat sebagai tan alfa, merupakan perbandingan antara panjang sisi depan sudut dan panjang sisi samping sudut. Yang keempat ada kosekan, atau kita singkat dengan kosek alfa, merupakan perbandingan antara panjang sisi miring dan panjang sisi depan. Yang kelima ada sekan, atau kita singkat dengan sek alfa, merupakan perbandingan antara panjang sisi miring dan panjang sisi samping. Yang terakhir ada kotangen, atau kita singkat dengan kot alfa, merupakan perbandingan antara panjang sisi samping dan panjang sisi depan. Selanjutnya, kita akan mempelajari rumus trigonometri. Nah, sebelumnya trigonometri itu terbentuk dari garis koordinat yang dimana memiliki sumbu X dan Y. Nah, untuk mencari rumus sinus yaitu dengan rumus Y per R. Mengapa Y per R? Y ini merupakan sisi depan. Sisi depan. R merupakan sisi miring atau kita kenal dengan jari-jari. Nah, yang kedua ada kosinus. Kosinus yaitu rumusnya adalah X per R. X merupakan sisi samping dan R merupakan jari-jari. Yang terakhir ada tangen. Tangen rumusnya itu dari sin per cos atau sin dibagi cos. Nah, sin kita masukkan, sin itu sinus ya. Y per R dibagi cos X per R. Nah, biar lebih gampang ya, kita ubah menjadi seperti ini. X per R. Nah, biar bisa kita sederhanakan, X per R ini kita ubah menjadi perkalian, yaitu penyebut berubah menjadi pembilang dan pembilang berubah menjadi penyebut. Sehingga Y per R dikali R per X. Nah, ini kan yang sama nih, R sama R. Itu bisa kita sederhanakan atau kita coret. Sehingga rumus tangen yaitu sisa Y per X. Nah, kemudian kita bakal membahas tentang sudut istimewa pada trigonometri. Sudut-sudut tertentu seperti 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, yang dimana nilai perbandingan trigonometrinya seperti sinus, kosinus, tangen, sekan, sek, dan kotangen dapat dihitung secara langsung tanpa menggunakan kalkulator. Contohnya seperti ada 2 tan 45 derajat pangkat 2 ditambah cos 30 derajat dikurang sin 60 derajat pangkat 2.
Nah, yang pertama yang kita harus ketahui yaitu tan 45 derajat, cos 30 derajat, dan sin 60 derajat menggunakan sudut istimewa, yaitu di sini ada sin cos tan dari 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Pertama yaitu 2 dikali tan 45 derajat, yaitu kita cari tan 45 derajat yaitu 1. 2 kali 1 pangkat 2. Ditambah cos 30 derajat. Cos 30 derajat yaitu 1/2 akar 3. Dikurang sin 60 derajat. Sin 60 derajat yaitu 1/2 akar 3 pangkat 2. Nah, ini kita hitung 1 pangkat 2 yaitu tetap 1. 2 kali 1 2 ditambah 1/2 akar 3 tetap 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 3 yaitu hasilnya 3/4. Kemudian kita hitung 2 ditambah 1/2 akar 3 dikurang 3/4. Nah, kita hitung dulu 2 sama 3/4 ini. Sama-sama kita samakan penyebutnya, yaitu 4. Jangan lupa tandanya minus karena di sini minus. Nah, karena sini 4, maka kalau penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. 4 dikali 2 yaitu 8. Tambah 1/2 akar 3. Kita hitung 8 dikurang 3 yaitu 5/4 ditambah 1/2 akar 3. Maka hasilnya yaitu 5/4 tambah 1/2 akar 3. 4 yaitu pengukuran sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah garis lurus yang memiliki titik pangkal yang sama atau saling berimpit. Dalam pengukuran sudut dapat dinyatakan dengan bentuk derajat maupun radian. Radian adalah salah satu satuan yang digunakan untuk mengukur sudut, dan 1 radian adalah sudut yang dibentuk di pusat lingkaran oleh busur yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, yang kita pelajari pertama ialah tentang derajat. Satu lingkaran atau satu putaran sebesar 360 derajat, sehingga jika setengah putaran sama dengan 1/2 dikali 360 derajat yang menghasilkan 180 derajat. Begitupun dengan 1/4 putaran, yang dimana 1/4 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, jika kita ingin mencari berapakah putaran yang menghasilkan 1 derajat, yaitu dengan cara 1/360 putaran dikali 360 derajat, sehingga 360 derajat dengan 360 putaran kita sederhanakan menjadi 1 dikali 1 yaitu 1 derajat. Yang kedua, kita akan membahas tentang radian. 1 putaran sama dengan 2 pi radian, sehingga jika setengah putaran menjadi 1/2 dikali 2 pi radian yang menghasilkan pi radian. Begitupun dengan 1/4 putaran menghasilkan 1/4 kali 2 pi radian yaitu pi/2 radian. Nah, kalau 1/8 putaran yaitu 1/8 dikali 2 pi radian yaitu pi/4 radian. Rumus yang bisa kita gunakan ketika mengubah hubungan radian dengan derajat yaitu 1 radian sama dengan R dikali 180 derajat dibagi pi. Sedangkan rumus untuk mengubah hubungan derajat dengan radian yaitu 1 derajat sama dengan R dikali 1/180 derajat
pi radian. Kemudian kita masuk ke contoh soal mengubah radian ke derajat. Yaitu ada pertama, 2/3 pi rad sama dengan berapa derajat? Maka rumus yang kita gunakan adalah R kali 180 derajat per pi. Nah, R-nya itu adalah 2/3. 2/3 dikali 180 derajat per pi. Nah, 3 dibagi 180 yaitu 60. 60 derajat. 60 kali 2 yaitu ada 120 derajat. Nah, maka hasil dari 2/3 pi rad sama dengan 120 derajat. Nomor 2, 1/2 pi rad berapa derajat? Sama dengan cara yang tadi, 1/2 dikali 180 derajat per pi. Nah, 2 kita sederhana dibagi dengan 180 yaitu 90. 90 derajat dikali 1 tetap 90 derajat. Sehingga 1/2 atau setengah dari pi radian yaitu 90 derajat. Yang ketiga, 5/2 pi radian berapa derajat? Caranya 5/2 dikali 180 derajat per pi. Nah, 2 bagi 180 yaitu ada 90 derajat. 90 kali 5 yaitu 450 derajat. Sehingga 5/2 pi radian sama dengan 450 derajat. Kita beralih mengubah derajat ke radian, yaitu ada soal pertama, 150 derajat sama dengan berapa radian? Rumusnya adalah R dikali pi bagi 180. Nah, kita masukkan R-nya yaitu 150 dikali pi per 180 derajat. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 5/6 pi radian. Sehingga 150 derajat itu menghasilkan 5/6 pi radian. Soal nomor 2, 60 derajat sama dengan berapa radian? Sama kayak cara yang tadi, 60 derajat dikali pi per 180. Ini kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 6. 60 bagi 6 itu ada 10. 180 dibagi 6 itu ada 3. Nah, sehingga hasilnya adalah 10/3 pi-nya turun radian. Nah, soal nomor 3, 30 derajat. 30 derajat berapa radian? Pakai cara yang tadi, 30 derajat dikali pi dibagi 180 derajat. Nah, ini kita sederhanakan, 30 sama 180 yaitu 1/6 pi radian. Maka hasil dari 30 derajat per radian yaitu 1/6 pi radian. Materi kelima pada bagian pertama yaitu koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah sistem koordinat yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik pada garis koordinat yang disusun dalam bentuk pasangan yang kita kenal yaitu X dan Y, di mana bagian pertama X menunjukkan posisi titik pada sumbu horizontal yaitu sumbu X, dan pada bagian kedua yaitu Y menunjukkan posisi titik pada suatu sumbu vertikal yaitu sumbu Y. Kemudian bagian kedua ialah koordinat kutub. Koordinat kutub merupakan sistem koordinat yang menyatakan posisi titik menggunakan jarak dari pusat atau kita kenal dengan R dan sudut terhadap sumbu X positif kita kenal dengan theta yang ditulis sebagai R, theta. Keterangannya, R merupakan jari-jari lingkaran dan theta merupakan besar sudut antara sumbu X positif dengan garis R. Materi terakhir yaitu materi 6 membahas tentang rumus luas segitiga trigonometri. Nah, pada luas segitiga ini memiliki 3 cara. Cara pertama yaitu menggunakan luas segitiga berdasarkan alas dan tinggi.
Nah, rumusnya 1/2 dikali alas dikali tinggi. Untuk cara yang kedua, itu mencari luas segitiga berdasarkan 3 sisinya. Nah, caranya pertama mencari setengah keliling segitiga, kemudian dimasukkan ke dalam rumus luas segitiga, yaitu akar dari si S dalam kurung S kurang A, tutup kurung dalam kurung S kurang B, tutup kurung buka kurung S kurang C, tutup kurung. Untuk cara ketiga, yaitu melalui menghitung luas segitiga jika diketahui panjang 2 sisi dan 1 sudutnya. Nah, luas sama dengan 1/2 dikali A dikali B dikali sin C. Kedua, luas sama dengan 1/2 dikali B dikali C dikali sin A. Yang ketiga ada luas 1/3 dikali A dikali C dikali sin B. Kemudian ada contoh soal dari pertama, yaitu tentukan luas segitiga berikut. Nah, di sini segitiga memiliki titik sudut yaitu ada A, B, C. Nah, sisi A dan C itu sepanjang 12 cm, kemudian sisi A dan B itu 8 cm, dan besar sudut A yaitu 45 derajat. Kita menggunakan sistem diketahui. Diketahui yaitu sisi AC panjangnya sebesar 12 cm dan sisi AB yaitu sepanjang 8 cm dan besar sudut A yaitu 45 derajat. Yang ditanya yaitu luas segitiga. Nah, setelah kita mengetahui diketahuinya berapa, kita masukkan rumus dari luas segitiga. Nah, kita menggunakan luas segitiga yaitu 1/2 dikali keliling segitiga. Nah, 1/2 keliling segitiga itu rumusnya adalah B dikali C dikali A, maupun A dikali B dikali C itu sama saja. Nah, 1/2 dikali B. B-nya itu yang mana? B-nya tuh yang ini, A dan C, karena sisi A dan C ini berpatokan atau berhadapan dengan sudut B. Ini adalah B kecilnya, yaitu 12 cm dikali C. Nah, C-nya itu adalah A dan B, sisi A dan B, karena sisi A dan B ini berhadapan langsung dengan sudut C. Makanya sini adalah C kecil. Nah, ini adalah 8 dikali A. Nah, A yang diketahui adalah besar sudutnya, besar sudut A. Maka kita menggunakan sin 45 derajat. Sama dengan 1/2 dikali 12 dikali 8, yaitu ada 48 dikali sin 45. Tadi hasilnya yaitu 1/2 akar 2. Sehingga, nah, 48 kita bagi dengan 2, kita sederhanakan, yaitu hasilnya 24 akar 2. Hasil akhirnya. Contoh soal kedua, tentukan luas segitiga berikut ini. Nah, di sini ada segitiga, titik sudutnya sama yaitu ada 3, A, B, C. Nah, AC itu kita beri tanda B kecil. Nah, BC itu kita beri tanda A kecil, dan AB kita beri tanda C kecil. Pakai sistem diketahui A itu 6 cm, B itu 8 cm, dan C itu 4 cm. Yang ditanya ialah luas segitiga. Nah, jawab. Langkah pertama, kita tuh harus mencari setengah keliling lingkaran terlebih dahulu. Setengah keliling segitiga. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari S. S yang kita kenal yaitu dengan setengah keliling segitiga. Nah, setengah keliling segitiga itu adalah simbolnya S. Rumusnya adalah 1/2 dikali A tambah B tambah C. Inilah si keliling segitiganya. Nah, 1/2 kita masukkan nilai A. A 6 tambah B 8
tambah C itu 4. 1/2 dikali 6 tambah 8 tambah 4, yaitu 18. 18 kita sederhanakan bagi 2, yaitu 9 cm. Baru kita masukkan ke dalam rumus luas. Nah, rumus luas yang diketahui setengah keliling segitiga, yaitu akar dari setengah keliling segitiga S kurang A, S kurang B, dan S kurang C. Nah, S yang kita masukkan, nilai S tadi adalah 9 cm. 9 dikurang A. A-nya berapa? 6. S-nya berapa? 9 lagi. B-nya berapa? B-nya 8. S 9, C-nya itu 4. Nah, baru kita hitungkan. 9-nya tetap. 9 dikurang 6 itu ada 3. 9 dikurang 8 itu 1. Dan 9 dikurang 4 itu 5. Nah, kita kalikan yang di dalam. 9 dikali 3 dikali 1 dikali 5, yaitu 135. Nah, 135 jika kita sederhanakan bentuk akarnya dan menjadi 3 akar 15. Nah, maka total luas segitiga atau besar luas segitiga yaitu 3 akar 15 cm kuadrat.